wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Nizar Nulis sebagai moderator, Iqbal Maulana sebagai pemateri pertama, Yoga sebagai pemateri kedua, dan Haris Irawan sebagai pemateri ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Siklus Hidup Sistem Informasi. Dengan materi yang pertama, pengembangan sistem dan operasional sistem. Materi kedua, metodologi pengembangan sistem dan informasi. Dan materi ketiga, tahap pengembangan sistem informasi. Marilah kita perhatikan penjelasan yang akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama, yaitu oleh Saudara Iqbal. Kepada Saudara Iqbal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkomunikasi sejak zaman ini sangat gampang tanpa adanya hambatan ataupun kekurangan lainnya. Berbeda dengan zaman dahulu, berkomunikasi kita harus melalui media tulis yang nantinya diantar ke kantor pos, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengirimkan suatu informasi kita kepada orang lain. Berbeda dengan hal ini, di zaman sekarang media komunikasi sangat gampang, hingga beberapa detik, hingga klik langsung saja kita berhubung dengan orang yang kita tuju. Maka dari itu, teknologi di zaman ini sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, dan juga sangat berpengaruh baik pada instansi, organisasi, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga lainnya, terutama kita sebagai mahasiswa. Baik, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang pengembangan sistem dan operasional sistem, kita harus lebih tahu dulu apa itu sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi adalah atau SI adalah suatu pengaturan atau penyusunan personal data, pemrosesan, presentasi informasi, dan teknologi informasi yang saling berhubungan untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari dalam bisnis. Nah, jadi sistem informasi itu merupakan suatu penyusunan personal. Jadi yang dimana di zaman sekarang dalam dunia teknologi itu sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan dalam media informasi, dikarenakan memudahkan memberikan informasi kepada masyarakat, baik kepada perusahaan, organisasi, atau yang lain. Nah, lalu apa saja sih yang ada dampak atau manfaat dari adanya sistem informasi itu? Yang pertama itu peningkatan produktivitas, yang kedua pengurangan biaya, yang ketiga peningkatan pengambilan keputusan, yang keempat peningkatan layanan pelanggan, yang kelima pengembangan aplikasi strategi yang baru. Nah, peningkatan produktivitas, jadi kita sebagai seorang manusia yang hidup di zaman milenial, yang hidup di zaman industri 4.0 yang menuju ke 5.0, di bidang teknologi kita harus lebih mempersibukkan diri di bidang IT. Kita harus lebih memahami di bidang teknologi, karena di zaman sekarang teknologi sangat dipentingkan bagi kita. Yang kedua pengurangan biaya, memang benar di
Dengan adanya sistem informasi berbasis teknologi ini akan lebih mengurangi biaya dibanding dengan di zaman dahulu ketika kita akan mengirimkan informasi, memberikan kabar kepada orang lain, kita harus melewati berbagai pihak, melewati orang kedua, orang ketiga. Contohnya kita akan mengirimkan surat kepada tetangga yang ada di luar pulau. Kita harus mengirimkan surat melalui media pos, lalu kepada kurir, lalu sampailah kepada orang yang kita tuju. Hingga memerlukan waktu yang sangat lama gitu. Nah, yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Nah, di mana di sini akan lebih memudahkan ketika kita mengambil keputusan dalam masalah pemberian gaji kepada karyawan. Nah, dalam hal tersebut itu akan memudahkan dibanding dengan hanya menulis itu. Dengan adanya aplikasi kita bisa mengecek keaslian kita atau kehadiran yang memang sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu. Terus yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Nah, dalam hal ini memang juga sangat berpengaruh ya dalam perusahaan, dikarenakan bagi para pelanggan akan memudahkan dalam memuaskan keinginan pelanggan. Contohnya ketika kita akan membeli pakaian atau apa, kita tanpa harus ke pasar, tanpa harus ke toko, kita tinggal klik saja ada aplikasi e-commerce, antaranya ada Shopee, Lazada, dan yang lainnya. Nah, hal tersebut menunjang eh, menunjang adanya kepuasan bagi para pelanggan itu. Terus yang terakhir itu pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Nah, pengembangan sistem ini maksudnya mengembangkan sistem yang memang eh, menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru gitu. Jadi yang lebih canggih, yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Contohnya ya, kemarin menggunakan sistem secara manual, sekarang menggunakan sistem secara online. Nah, itu. Tuh. Nah, di sini ada asal pengembangan sistem. Yang pertama, dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul. Yang kedua, pertumbuhan organisasi dan meraih kesempatan-kesempatan. Dan yang ketiga, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Nah, yang pertama adanya permasalahan-permasalahan yang timbul, yaitu dikarenakan adanya memang kesulitan-kesulitan bagi para masyarakat atau khususnya bagi penunjang di perusahaan, di lembaga, organisasi atau instansi yang lainnya, sehingga menjadikan hambatan dalam melaksanakan pekerjaannya gitu. Maka dari itu sistem akan lebih dikembangkan dalam mempermudah untuk penunjang dalam pelaksanaan kinerjanya. Nah, yang kedua itu pertumbuhan organisasi dan meraih kesempatan-kesempatan. Nah, dalam hal ini memang di zaman sekarang banyak kesempatan bagi para IT, khususnya bagi para ahli di bidang teknologi dalam eh, mengambil kesempatan-kesempatan di zaman sekarang itu, baik dalam peluang kerja atau mencari kesempatan inovasi-inovasi terbaru dalam mengembangkan eh, informasi atau teknologi. Nah, yang ketiga adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Nah, dalam hal ini kita juga bisa bergerak dalam bidang sistem informasi dengan adanya eh, perintah dari atau instruksi dari pimpinan atau aturan pemerintah gitu. Jadi kita dilindungi oleh suatu instansi atau suatu pemerintah. Nah, gitu.
saya akan menjelaskan tentang metodologi pembangunan sistem informasi. Metodologi pembangunan sistem informasi adalah suatu proses pembangunan sistem yang formal dan presisi yang didefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practices, dan tools yang terotomasi bagi para pembangun dan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan melewati sebagai keseluruhan sistem informasi atau software. Macam-macam metodologi pembangunan sistem. Yang pertama, metodologi sistem development life clear atau disingkat dengan SDLC. Metode ini adalah metode pembangunan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Makanya disebut dengan metode tradisional atau metode klasik. Metode ini digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan menggunakan sistem informasi. Nah, metode ini metode yang pertama kali digunakan sehingga disebut metode tradisional. Yang kedua, metode waterfall. Metode ini sering juga disebut metode sequential linear. Metode pembangunan sistem yang paling tua dan paling sederhana, cocok untuk pembangunan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Metode ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau turun dimulai dari analisa, desain, pengodean, pengujian, dan tahapan pendukung. Nah, metode ini adalah yang paling tua dan cocok digunakan karena metode ini sangatlah tidak rumit. Yang ketiga, metode prototyping. Prototyping adalah proses iteratif dalam mengembangkan sistem atau requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja atau disebut dengan working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analisis. Prototype juga bisa digunakan melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan proses. Yang keempat, metode RAD. RAD adalah penggunaan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping yang teknik terstruktur lainnya yang menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Selain itu, RAD menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang singkat, 60-90 hari dengan pendekatan struktur berbahasa komputer. Nah, metode RAD ini adalah metode yang paling singkat yang bisa dikembangkan dalam waktu 60-90 hari. Yang kelima adalah mode spiral. Mode spiral pada awalnya diusulkan oleh Bohm adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang berangkai sifat interaktif di prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequential linear. Model interaktif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Metode ini mengembangkan perangkat lunak sehingga semakin canggih. Yang selanjutnya, Objective Oriented Technology. Objective Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstrak objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasarnya pembuatan adalah objek yang merupakan kombinasi antara struktur dan perilaku dalam suatu entitas. Filosofi objek oriented sangat luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum, menyangkut perangkat lunak, perangkat dan sistem secara keseluruhan. Yang selanjutnya, metode end user development. Di sini pengembangan dilakukan langsung secara end user, keterlibatan langsung
sangat menguntungkan karena memahami benar bagaimana sistem bekerja. Artinya tahap analisis sistem dapat dilakukan lebih cepat. Kelemahannya adalah pada pengendalian mutu dan kecenderungan tumbuhnya sistem informasi. Integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan sistem development life cycle. Metode ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama recruitment analysis, yang kedua design analysis, yang ketiga implementasi, yang keempat testing, yang kelima evolution. Requirement analysis yaitu untuk mengetahui sistem seperti apa yang dibutuhkan pengguna dan mengapa sistem informasi tersebut harus dibangun dalam suatu organisasi, dan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan dari pengguna yang harus ada dalam sistem informasi yang akan dibangun. Yang kedua, design analysis. Proses ini untuk memberikan gambaran secara umum kepada pengguna sistem informasi mengenai sistem informasi yang akan dibangun. Tahapan ini memiliki dua tujuan utama, yaitu memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan informasi kepada pemakai sistem. Yang kedua, memberi gambaran secara jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada development team, programmer data atau database, analis, dan lain-lain. Yang selanjutnya, implementation atau implementasi ini merupakan tahapan pembuatan atau pengembangan sistem informasi sesuai rancangan yang sudah dibuat. Dalam tahap ini yang biasa dilakukan adalah melakukan proses coding yang dilakukan oleh development team. Yang keempat, testing. Testing dibutuhkan untuk mengetahui kinerja dari sistem informasi yang sudah dibuat oleh tim development. Yang diuji meliputi kualitas software, kemudian melakukan pengujian ke pengguna apakah sistem sudah berjalan dengan lancar dan dapat menerima input dan mengeluarkan output yang sesuai harapan. Terus yang terakhir, evolusi. Di tahapan ini melakukan proses maintenance software. Maintenance harus dilakukan karena beberapa alasan, yaitu sistem mengalami kegagalan dalam beroperasi yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut harus diperbaiki. Terus sistem mengalami perubahan atau penambahan fitur karena permintaan dari pengguna untuk memenuhi suatu kondisi yang baru. Yang terakhir, sistem mengalami perubahan karena adanya faktor perubahan lingkungan luar organisasi, sehingga sistem harus dikaji ulang agar sistem sesuai dengan perubahan eksternal organisasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi diakhiri, kami dari Kelompok 5 ingin berterima kasih atas atensi teman-teman selama kami berpresentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.